Baik rekan-rekan semua, apa kabarnya? Semoga baik ya. Jadi saya mencoba untuk memberi informasi cara untuk lapor pajak tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023 bulan Maret ini. Ya, saya mengambil contoh ini pada rekan-rekan kerja kita, para pekerja tambang lah ya, pekerja tambang. Jadi poin-poin yang perlu disiapkan adalah bukti potong dari perusahaan ya, bukti potong pajak PPh 21 ini aja, gitu kan. Jadi apa-apa poinnya, mari kita lihat. Nah, bukti potong ini didapat dari perusahaan ya, di email di masing-masing karyawan. Silahkan dibuka dulu sebelum membuka aplikasi online-nya ya, di web pajaknya. Ya, poin-poinnya adalah satu, yang perlu teman-teman catat adalah poin 14, nomor 14 ya. Itu tolong dicatat. Nomor 14 itu penghasilan itu setahun. Nah, itu aja nanti yang akan diisikan. Kemudian yang kena pajak dari penghasilan itu setahun itu, penghasilan kena pajaknya itu berapa, itu ada di poin 17. Jadi sebelum masuk ke webnya pajak, silahkan lihat di bukti potongnya yang ada di poin 14 dan 17. Kita hanya cukup mengisikan dua itu aja. Selebihnya mari kita lanjut ke web pajaknya untuk melakukan lapor pajak. Oke, baik, kalau sudah kita buka Google ya, ketik DJP online pajak.co.id. Di sini kalian harus login dulu. Pertama masukkan NPWP kalian. NPWP. Kalau sudah, masukkan kata sandi. Kalau udah kata sandi, isi kode unik yang ada di samping. Jangan sampai salah ya ini. Kalau sudah, kita klik login. Nah, sudah. Kalau sudah, ini muncul ini profilnya di DJP Pajak Online. Kita klik lapor. Nah, kita lapor karena berhubung kita menggunakan web, klik e-filing. Nah, kalau sudah, kita buat SPT, klik. Nah, di situ ada banyak pertanyaan nanti ya. Pertama, apakah Anda menjalani usaha pekerja bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang bisa harta? Tidak. Apakah penghasilan kotor yang peroleh setahun kurang dari 60 juta? Tidak. Nah, di sini adalah menggunakan panduan ya, teman-teman. Di sini Anda dapat menggunakan formulir panduan. Kalau sudah, klik SPT dengan panduan. Lanjut ke daftar formulir. Tahun pajak yang kita lapor adalah tahun 2022, kondisi normal. Habis itu klik, nah ini pernyataan ya. Jadi klik iya saja, kemudian oke. Setelah itu kita lanjut. Nah, poinnya di sini klik tambah nanti ya, daftar pemotong. Ini nanti ngisi data-data pemotong, yaitu data pemotong perusahaan kita. Nah, kita klik tambahkan saja. Nah, untuk jenis pajaknya PPh 21 ya, klik pasal 21 itu, kemudian masukkan NPWP pemotong. Ini berlaku di NPWP perusahaan kita ya. Ini posisinya nyari di, kalau yang di lembaran yang di depan tadi itu di paling atas. Paling atas. Kemudian nomor bukti potong juga yang di paling atas. Tinggal masukkan, jangan sampai salah. Kalau sudah, kita lanjut untuk tanggal bukti pemotong atau pemungut. Biasanya itu ada di sisi kanan paling atas. Biasanya tanggal-tanggalnya di akhir tahun alias di Desember. Nah, ini poinnya, jumlah PPh yang dipotong. Ini jangan sampai salah. Ini yang di depan tadi, kalau kita ngelihat lembaran di bukti potongnya tadi, poin 17, nomor 17. Silahkan masukkan angka yang ada di poin 17, nomor 17 ya. Jangan sampai salah ya. Biasanya kalau salah nanti hasilnya akan mungkin bayar sendiri ataupun bayar lebih. Nah, setelahnya itu muncul ini nama pemotong pemungut pajaknya. Kemudian lanjut ke penghasilan kotor dalam negeri. Nah, ini juga penting. Selain yang poin 17, kalau yang ini penghasilan neto dalam negeri itu yang di poin 14 ya, yang di awal saya suruh mencatat
nomor 14 sama 17. Nah, ini masukkan. Kalau sudah, ini lanjut pertanyaan lagi, apakah Anda punya penghasilan dalam negeri lainnya selain dari gaji? Kalau ya, silahkan diisi. Kalau tidak, kita lanjut next step-nya. Setelah lanjut, apakah punya penghasilan luar negeri? Kalau tidak, lanjut. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Tidak. Lanjut. Nah, ini juga tidak. Klik tidak. Silahkan dilanjut. Nah, ini silahkan. Nanti kalau ada tambahan harta di tahun 2022 tinggal tambahkan. Kalau enggak, klik harta tahun lalu. Kalau sudah, silahkan dilanjut. Apakah Anda memiliki utang? Kalau tidak, tidak. Tinggal lanjut. Apa memiliki tanggungan? Nah, ini tanggungan ini bisa dibilang tanggungan dalam keluarga ya. Itu isi tidak aja. Kemudian lanjut, zakat tidak juga. Yang wajib yaitu tidak. Kemudian status, kalau kawin diisi. Terus penghasilan kena jumlah tanggungan, nah ini diisi tanggungannya, misalkan anak 1, 2, atau 3, silahkan diisi. Kemudian lanjut, apa Anda punya pengembalian PPh pasal 24? Tidak. Lanjut, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Jawab aja tidak. Kosongin saja, kita lanjut karena tidak ada itu. Nah, di sini poinnya adalah ini, bisa dilihat teman-teman, harus status nihil, artinya kita nggak punya beban untuk membayar keluar uang sendiri. Jadi wajib diperhatikan adalah nihil. Jadi PPh yang harus dibayar sendiri adalah 0, artinya PPh yang dibayarkan oleh perusahaan sudah benar, artinya tidak dibebankan ke kita. Ya, jadi poinnya ini, jangan sampai tidak nihil, harus nihil. Ya, kemudian lanjut. Nah, kalau sudah, ini pernyataannya bahwasanya diisi dengan benar dan jelas. Klik setuju. Tinggal lanjut. Nah, ini juga diperhatikan ya. Ini harus lengkap nihil ya, status SPT-nya harus nihil. Nah, kalau sudah statusnya verifikasi, silahkan kirim ke email. Pilih email. Kalau sudah sukses, kita buka email. Di situ ada kode verifikasi. Kalau sudah ada kode verifikasi yang masuk ke email, silahkan masukkan kode verifikasi kembali di sini. Kalau sudah, tinggal kirim. Nah, udah selesai ini ya. Jadi poin-poinnya adalah yang perlu diperhatikan ya, kita masukkan poin 14 sama 17 tadi ya. Nah, ini bukti bahwasanya kita udah selesai lapor SPT. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan membantu rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih.